beragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Bareng lagi bareng Cak Pilih masih di Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini. Dalam program obrolan komunitas di mana di setiap harinya di jam 9 kita bakal menghadir ke komunitas-komunitas yang kece yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog langsung ke studio RRI Pro 4 Palembang. Nah, untuk pada hari ini kita sudah kedatangan komunitas dari Bujang Gadis SMA 10 atau lebih tepatnya dikenal dengan BG Semanpul. Nah, langsung baik kita berkenalan dengan para narasumber kita yang kece pada hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo kak, pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Masuk semua suaranya ya? Iya kak. Oke, kita kenalan satu persatu dulu dong, boleh? Yang pertama ini Kak Pilih mau kenalan sama yang paling depan nih, boleh? Ada siapa nih? Halo kak, nama saya Alea Charista Radistika. Saya di Bujang Gadis Manpul menjadi Gadis Manpul 2024. Gadis Semanpul 2024. Iya. Panggilannya siapa tadi? Panggilannya Alea kak. Panggilannya Alea. Halo Alea. Halo kak. Pantesannya jadi gadis memang betul-betul ya. Memang cocok dari gadisnya. Iya kak. Yang di samping Alea ada siapa? Ada Halo, Kak. nggak kalah cantik, nggak kalah ganteng. Halo kak, nama saya Muhammad Alfian. Saya sebagai Bujang Semanpul 2024. Wih, Alfian panggilannya. Iya kak. Alfian, Alea ya. Satu lagi siapa nih? Halo kak, perkenalkan saya Kalisa Sani Fatina. Mm-hmm. Saya biasanya dipanggil Caca atau Kalisa. Tahun ini saya diamanahkan menjadi gadis intelijensia Semapul. Wih, bujang gadisnya komplit, ditambah lagi gadis intelijensia. Luar biasa narasumber kita pada hari ini ya. Pada pagi hari ini betul-betul adik-adik remaja berbakat di bidang akademik yang pasti dan juga organisasi yang ada di sekolah. SMA 10 tuh berada di Bukit ya? Iya kak. Berada di Bukit. Jadi kalian ini tergabung di Bujang Gadis SMA 10 atau BG Semampul ini menjabat tahun 2024 ini. Iya kak. Kalau boleh kami tahu sudah berapa bulan ngejabat? Sudah sekitar Berapa 5 bulan kak. 5 bulan 6 bulan. Oh, berarti awal-awal tahun kemarin. Iya kak. Pemilihan ya. Luar biasa terpilihlah adik-adik yang keren ini menjadi bagian dari Bujang Gadis Semampul. Ini berarti si Alea sama Alfian pemenangnya. Iya kak. Wih, pemenangnya. Banyak dong hadiahnya ya. Oke, kita kenalan dengan Alea dulu deh, boleh? Lebih dekat dengan Alea boleh. Alea, nama lengkapnya siapa deh? Alea Charista Radistika. Alea Calista Radistika. Pulang kemana? Kalau untuk pulang, Alea pulang di KM7 kak, di daerah Naskah. Naskah. Iya. Di KM7 di daerah Naskah. Sekarang kelas berapa? Untuk sekarang, Alea naik ke kelas 11. Naik ke kelas 11. Iya. Oke, kalau si Alfian boleh? Kalau Alfian pulangnya di Dua Ulu di Kertapati. Dua Ulu Kertapati. Oh, budak Ulu ya. Oke, kita kan radio budaya, jadi ngomongnya kalau terpleset-leset bahasa Palembang enggak apa-apa. Santai. Oke, kalau si Kalista. Kalau Kalisa pulangnya di Bukit Lama kak, di Jalan Poltek. Bukit Lama di Jalan Poltek. Oh, deket sekolah tuh lah berarti ya. Iya. Oke, baiklah. Oke, BG Semanpul. Kalau kita lihat BG Semanpul ini pasti udah terdiri dari anak-anak yang betul-betul udah teruji ya. Iya. Udah teruji, udah melalui proses penyaringan juga. Pasti nggak serta-merta kalian dipilih. Pasti juga berbagai proses, pasti berbagai macam tantangan untuk dapat bergabung di BG Semanpul ini sendiri. Nah, kalau dari Alea sendiri melihat apa sih bisa menurut Alea sendiri kenapa bisa tertarik untuk mengikuti BG Semampul deh? Karena di Bujang Gadis Manpul kita nggak cuma belajar di akademik aja kak. Kita tuh bisa belajar di pageant. Kita di sana belajar public speaking, attitude class dengan cara ngomong yang baik, sikap kita, serta kita juga dapat mempelajari yang kita tidak pernah pelajari kak. Misalnya kan kita nggak pelajari pelajaran, kita bisa pelajari sini cara kita ngomong, cara kita jalan untuk fashion show atau catwalk. Oke, berarti banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang kamu ambil dari BG Semampul ini ya? Iya kak.
Oke, kalau dari sisi dari Alfian ini cowok kan. Cowok biasanya cowok tuh banyak gengsinya. Tapi ini Alfian bisa terbilang juga mau nih, minat nih ikut dunia pageant kayak gitu kan, mulai dari dini. Alfian kenapa tertarik mau ikut BG Semampul, Dek? Kalau itu alasannya karena kerjaan, karena kan Vian tuh cowok ya. Jadi di BG ini atau di komunitas ini banyak hal-hal yang di luar sana yang bakal dilakuin tapi nggak dipelajari di sekolah, Kak. Jadi dipelajarin di komunitas kayak apa ya? Apa sih namanya itu, Kak? Kalau Apa? ngobrol satu-satu? Public speaking. Ya, public speaking. Terus apa lagi ya? Kayak daftar kerja atau cara duduk, Oke, attitude gitu. bener. Oke, manner ya. Luar biasa. Betul tuh, banyak sekali. Berarti pelajaran-pelajaran yang kalian ambil berarti bukan cuma terpaku di akademik saja ya, tapi di luar itu juga kalian bisa belajar. Soalnya tuh nanti bisa jadi modal juga nanti kalau misalnya kalian udah lulus sekolah, terus juga udah masuk dunia perkuliahan atau mungkin langsung kerja nanti, itu pasti semuanya akan terpakai. Baik, kalau Kalisa sendiri, Dek? Kalau Kalisa sendiri, Kalisa tuh tipe orang yang pemalu gitu, Kak. Nah, Mm-hmm. jadi Kalisa tuh pengen ikut kegiatan yang dimana di sini tuh mengasah public speaking Kalisa. Terus juga Kalisa di sini pengen kayak belajar kayak ke luar-luar gitu loh, Kak. Kayak memperbanyak pertemanan, terus juga relasi. Memperluas circle ya. Jadi bukan di situ aja circle bermainnya. Apalagi sekarang circle-nya emang betul-betul positif ini. Pasti membawa kalian lebih berkembang lagi sebagai siswa yang pasti. Oke, berarti kalian ini memang udah mempersiapkan diri untuk ikut BG Semampul ini dan hasil tidak mengkhianati usaha dan kalian terpilihlah menjadi 3 terbaik dari yang sudah ikut. Itu kemarin peminatnya banyak nggak, Dek? Untuk peminatnya sih lebih banyak ke cewek ya Kak, itu Cewek. sekitar sampai 60 orang. Kalau cowoknya agak kurang juga atau Ya gimana? agak kurang Kak, karena mungkin emang ini kan lebih ke pageant, mungkin lebih agak ke cewek ya mungkin, karena dunia modeling gitu Kak. Iya bener. Tapi cowok bukan hanya pelengkap saja, Pian ya. Emang betul-betul harus ada dong. Kalau ada cewek berarti harus ada cowoknya kan. Harus sepasang. Oke. Nah, kita cerita tentang pemilihan kalian kemarin. Oh ya, sampai lupa bahas topik ya. Topiknya apa tadi? Lupa Kak pilih mah. Topiknya tadi apa ya? Topiknya tadi organisasi sekolah tunjang akademik siswa. Jadi betul-betul kalian ini dari akademik, dari organisasi maksudnya, dari BG Semampul ini betul-betul menunjang kalian di bidang akademik. Berarti mulai dari apa aja nih yang kalian dapatkan dari BG Semampul ini? Cara berbicara tadi? Iya. Oh, cara berbicara Public tadi, speaking. public speaking. Terus kita juga dapat basic manner Kak yang kita nggak pelajarin di sekolah. Terus juga kita bisa dapat attitude class dan catwalk class yang Catwalk class. ada di Bujanggadis Manpul. Oke, nah kita cerita tentang awal kalian ikut BG Semampul nih. Apa sih persiapan yang kalian lakuin? Atau mungkin ada treatment tersendiri sehingga kalian mendapatkan juaranya nih. Kalau dari Alia sendiri mempersiapkan dirinya dari segi gimana, Dek? Kalau dari Alia sendiri pasti siapkan diri dari segi mental Kak, karena itu kita harus berani untuk cara ngomong sama orang banyak, kita juga nggak boleh jadi pemalu. Terus kita juga harus siap fisik, harus kuat karena itu kan bakal ada karantina Kak. Karantinanya sekitar 1 bulan, itu pasti Wih, lama juga ya? capek banget. Iya Kak, itu lama, jadi kita harus kuat fisik sama mental kita. Oke, berarti kalau 1 bulan lumayan lama dong ya? Iya Kak. Udah kayak ajang-ajang nasional berarti. Makanya nggak segampang itu Kak untuk jadi Bujanggadis Manpul. Betul, berarti memang betul-betul ditempah prosesnya luar biasa ya. Tapi alhamdulillah, betul kata Kak Pilih tadi, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, kalau Alfian sendiri, Alfian yang dipersiapkan apa, Dek? Sebelum mengikuti Bujanggadis Semampul ini, sehingga kamu keluar jadi pembentang bujangnya nih. Kalau dari Vian yang jelas itu mental dan fisik. Tapi kalau motivasi, kalau dari Vian itu apa yang harus Vian selesaikan tuntaskan gitu. Wih. Jadi berpegang pada motivasi tadi, Vian ngelakuin semua itu dengan sepenuh hati. Jadi apa yang harus Vian tuntaskan. Iya, apa yang dimulai harus diselesaikan ya. Diselesaikan juga dengan hasil yang optimal yang pasti. Wih, Alfian nih punya pendirian nih walaupun terbilang masih remaja ya.
tapi udah berpegang teguh dengan pendirian. Bagus, punya komitmen sebagai seorang laki-laki. Oke, kalau Kalisa. Kalau Kalisa mungkin sama seperti Alea dan Alfian, terus juga Kalisa tuh ngelihat support dari orang-orang terdekat Kalisa, jadi ngerasa kayak wah Kalisa tuh nggak boleh ngecewain mereka, harus ngelakuin yang terbaik. Betul. Soalnya kalau misalkan udah ikut pageant kayak gini, kalian bukan cuman ngebawa diri kalian sendiri, tapi ngebawa pendukung kan. Banyak sekali, bukan dibilang beban sih, tapi lebih ke kita tuh kayak punya tanggung jawab sendiri aja gitu untuk memberikan hasil terbaik untuk para fans. Wow, para fans. Oke, nah kita bahas tentang kejadian-kejadian nih, atau mungkin kejadian yang tak terlupakan, kejadian aneh selama masa karantina kalian. Ada nggak pengalaman? Kalau dari Alfian dulu deh. Pengalaman aneh itu pas H-1 grand final. Kenapa? Jadi pas itu Pian itu sedikit horor sih kak. Kan pas itu tidur di sekolah kan. Oh, itu sampai nginep di sekolah? Sampai nginep di sekolah kan. Soalnya H-1 gitu kan. Nginep di sekolah, Pian kira kayak sekolah Pian dulu emang pernah nginep di sekolah di Al-Azhar dulu. Terus SMP ya? karena Pian gabut itu jam 11:30-an ngajak salah satu kakak senior untuk keliling gitu. Keliling sekolah? Ya keliling sekolah. Oh, tur sekolah ya? Terus? Itu pas kan keliling sekolah tuh sepi kan, gelap kak. Terus kayak keliling-keliling sekolah, Pian masuk ke WC, Pian suruh tunggu di luar kakaknya. Terus kakaknya pas Pian keluar terus baru datang gitu. Pas Pian tanya dari mana, lah dari situ aja. Terus Pian yaudah Pian keluar langsung Pian lupain gitu. Jadi kayak wah apa ini suges gitu kan. Aneh jadi ya? Ya pas itu kebetulan emang lagi takut gitu, lagi merinding gitu kan. Iyalah jam segitu dek, gimana nggak merinding. Lagian kamu juga aneh-aneh juga ya. Jam segitu keliling sekolah, mau cari bu kantin, mau beli mie goreng. Oke, kalau dari Kalisa? Kalau dari Kalisa tuh ada di satu momen yang udah mau deket-deket GF nih, jadi kami tuh nambah 1 hari. Di hari Minggu kami karantina masih. Nah di situ kayak sama teman-teman makan-makan bareng dulu sebelum karantina, terus juga kayak main-main, itu bener-bener seru sih. Oke, jadi itu jadi momen yang tidak terlupakan untuk kamu ya, momen-momen kebersamaan berarti. Bagus. Kalau Alea. Kalau pengalaman aneh sih di Bujanggadis Manpul nggak ada sih kak. Palingan pas masa karantina itu kak. Kenapa tuh? Itu Alea kecelakaan. Kaki Alea tuh hampir kena truk jadi luka kak. Astaga. Terus? Jadi Alea tuh nggak ikut karantina sekitar 5 harian karena kaki Alea luka, belum bisa pakai heels kak. Itu pengalaman yang jadiin pelajaran banget kalau kita tuh harus hati-hati naik motor, apalagi lagi banyak kegiatan kayak gini. Betul, apalagi udah detik-detik mau lomba kan? Iya, mau grand final kak. Kecelakaan. Tapi itu ujian untuk kamu Alea. Akhirnya jadi pemenang kan? Iya, sama kak, kayak si Alfian tadi, dia ujiannya tengah malam kalau kamu di jalan. Oke, nah kalau dari segi teman-teman nih, pasti kalian kan udah jadi BG Semanpul ini, ada nggak kalian ngerasa pandangan teman-teman kalian tuh berbeda nih menanggapi kalian, atau mungkin mereka lebih kayak ngejaga jarak sama kalian, atau mungkin biasa aja atau gimana? Ada nggak kayak perubahan dari sikap teman-teman ke kalian setelah kalian menjadi BG Semampul ini? Mungkin kalau sikap teman-teman itu mereka tuh jadi lebih baik kak, lebih ramah. Lebih ramah. Iya kak, lebih banyak senyum kalau ketemu kita, karena mungkin mereka kenal sama kami, jadi pas grand final jadi mereka tuh lebih ramah, lebih murah senyum semuanya kak, nggak ada yang cuek-cuek kayak gitu. Berarti ada feedbacknya ya? Iya. Kalau jadi siswa biasa kemarin biasa aja ya? Iya, biasa aja kak, kayak nggak ada orang, nggak dianggap. Sekarang kan kalian udah bisa dibilang udah jadi icon nih, icon SMA 10 sendiri kan? Pasti di setiap kegiatan kalian dilibatin pasti ya? Iya. Oke, kalau Alfian ini kan bujangnya ya? Iya. Bujangnya. Ada nggak kayak banyak gitu fans cewek yang sekarang berkerumun? Kalau gitu nggak ada ya kak. Nggak ada atau malu? Nggak ada. Terus? Tapi kalau segi pertemanan itu jelas ada perbedaan gitu. Perubahan ya? Kan Vian dulu tuh ya namanya cowok sering nongkrong kan kak. Jadi sekarang tuh nongkrong itu didikitin, tetap nongkrong tapi didikitin gitu. Dikurangin. Terus
temennya juga lebih segan gitu kan, bujang nih gitu. Iya, jadi kayak mereka tuh bukan kita yang bikin, tapi kayak mereka nge-gap sendiri gitu biasanya ya. Kayak merasa, oh jangan ini ya, bujang nih. Langsung kayak ada pandangan tersendiri kepada kalian pasti. Kalau Kalisa? Kalau Kalisa sama kayak Alea Kak, jadi kayak lebih akrab sama teman-teman di kelas juga, jadi lebih sering ngobrol gitu. Bagus deh. Nah kalau boleh Kak pilih tahu, kalian kalau di akademik berprestasi juga kah? Mendapat ranking juga? Alhamdulillah, luar biasa. Berarti balance ya. Jadi penampilan dan juga akademik juga menunjang. Berarti suatu kecocokan yang pas. Oke lah. Apalagi ya yang mau Kak pilih tanya ya, tentang pelajaran di sekolah mungkin ya. Tentang guru-guru kalian nih. Berarti kalian udah banyak juga dikenal guru sekarang ya. Bukan hanya kalangan siswa aja, tapi guru-guru pasti juga udah sedikit banyak tahu tentang kalian. Kalian juga pasti jadi sorotan juga pasti di sekolah kan? Nggak mungkin, pasti tidak terlepas dari sorotan. Dan juga bisa dibilang jadi role model juga untuk siswa-siswa lain. Nah kalian sendiri ada ngerasa kayak terbebani atau gimana nih nanggepinnya? Enggak sih Kak, lebih seneng aja gitu kalau guru lebih milih kita untuk lebih percaya untuk mereka untuk maju ke depan, untuk jadi kayak ikut lomba karena disuruh guru, karena mereka percaya sama kita Kak. Betul sekali. Nah kalau pertanyaan Kak Pilih tadi, ada sedikit beban atau cara kalian menanggapinya gimana nih kalau misalkan kalian udah dianggap sosok yang sempurna nih sama teman-teman. Nah kalian sendiri nanggapinya gimana nih? Ada beban tersendiri nggak di hati? Nggak ada sih Kak. Nggak ada sih Kak, kayak biasa aja. Iya, tapi kan hati orang kan nggak tahu kan. Tapi pasti mereka tuh sedikit banyak berpikir kayak gitu deh. Pasti kalian tuh udah jadi role model nih sama di mata mereka. Jadi dijadiin percontohan gitu. Berarti kalian nanggepinnya biasa aja, nggak dijadiin beban. Luar biasa, mantap. Oke lah, kita istirahat dulu, kita dengarkan beberapa lagu ya. Sangat menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana Sobat Budaya, kita bakal balik lagi di RRI Perempuan Palembang masih dengan BG Semampul. Pulau kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tugu beli dola cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati.
beragam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Beb, kamu udah vaksin belum? Belum, nggak sempat. Kamu udah vaksin belum? Belum, aku kurang enak badan. Nah, sekarang udah vaksin belum? Belum, nunggu ada temennya. Kamu udah vaksin belum? Belum, lagi nggak emot. Kalau sekarang kamu udah vaksin belum? Belum, takut jarum suntik aku tuh. Kamu udah bosan hidup belum? Belum, aku sayang kamu tahu. Makanya vaksin. Jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berangkat aja dulu sampai kamu udah divaksin. Hidup pusing kalau ditanya berbunting. Galeng berberaya. Angan cuping kalau disentil berbunting. Galeng, oi kemiban. Beberayan ku kemiban. Idang petang tersentuh tiada, tersentuh tiada. Itulah batasan kita di takdir Tuhan. Hidup pusing kalau ditanya berbunting. Galeng berberaya. Kandai kamu cakap bini, jangan kina ulas bandingnya, kina akhlaknya. Lo mana dia bertetangga, lo mana dia baca terima keluarga kita. Kita nasib berseragi, lah berumur masih sendiri. Stop ngecek hati, malah kita saling usai, cerita sambil bernyanyi, dibuat happy. Takdir Tuhan lah dia tulis, garis kita lah ditulisi. Sabar, tunggulah, jangan maksakan. Hidup pusing kalau ditanya berbunting. Galeng berberaya.
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. 29 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Masih dengan obrolan komunitas dengan Bujang Gadis Manpul. Masih kita sapa kembali. Masih aman galau ya adik-adikku yang cantik dan ganteng? Aman Kak. Absen dulu Alea, Kalisa, dan Alfian. Oke, adik-adik remaja yang berbakat juga berprestasi di SMA 10 Palembang ya. Iyalah, pasti kalian di komunitas Bujang Gadis Manpul ini sudah banyak sekali mungkin program-program yang dilalui bersama-sama dari tim kalian ya. Nah, kalau program-program yang sudah dijalankan sejauh ini sudah ada apa Bay, Alea? Ada Anjang Sana sama buka bersama Kak di bulan Ramadan. Anjang Sana Sama buka bersama. sama buka bersama. Boleh dong spill tipis-tipis saja. Kalau Anjang Sana itu Kak kita berbagi ke panti asuhan. Kita berbagi sembako dan kita ajak main anak-anak panti asuhan itu Kak. Terus juga kalau untuk buka bersama kita kan buka sama angkatan-angkatan kakak sebelumnya. Oke, alumni. Iya alumni. Kita menjalin silaturahmi. Dengan para alumni. Itu di sekolah juga atau di tempat lain? Itu kalau untuk buka bersamanya di rumah Kak, di rumah anggota Bujang Gadis kami. Oh, di anggota Bujang Gadis juga ya? Iya, di rumah. Kalau Anjang Sana tadi menarik nih. Anjang Sana itu dilakukan pas bulan Ramadan kemarin. Itu kalian ada berapa panti yang kalian kunjungin? Kalau untuk panti ada satu sih Kak. Oh, satu. Iya. Nah, terus cara kalian ngumpulin nanggulangin dananya gimana? Atau CK apa bahasanya? Atau ngumpulinnya gimana nih teknik ngumpulin dananya? Kami open donasi Kak di Open donasi, sekolah. iya maksudnya open donasinya. Oh di sekolah. Iya, di sekolah. Langsung ke kelas-kelas gitu ya? Enggak Kak. Kemana? Kita buka stand. Oh di buka sekolah. stand. Iya, kalau mau donasi harus ke stand itu Kak. Oke, keren. Berarti udah terkumpul semua, langsung dialokasikan ke panti tadi. Itu pantinya di daerah sekolah juga? Enggak Kak, di daerah Demang. Oh di Demang. Iya. Oke, alhamdulillah juga lumayan kemarin terkumpulnya ya. Alhamdulillah banyak. Bermanfaat yang pasti untuk yang betul-betul ngebutuhkan. Anjang Sana sama buka bersama. Nah, kalau untuk program yang akan kalian jalanin nih yang belum terrealisasikan, Alfian, apa Alfian? Itu ada inaugurasi sama apa ya yang kemarin? Photoshoot. Oh, photoshoot, inaugurasi sama photoshoot. Inaugurasinya gimana nanti konsep acaranya? Sudah tergambar belum? Kalau untuk dress code-nya itu atau temanya udah terbayang sih kayak American gitu. American? Iya. Terus itu cuman ngajak have fun sih Kak sama kakak-kakak alumni Bujang Gadis. Kita kayak main seru-seruan. Kayak makrab gitu ya, Iya, malam makrab. akrab ya. Oke, itu nanti rencananya di mana? Nah itu belum tahu Kak, belum tersusun. Belum gimana. tersusun, Iya. tapi udah masuk agenda kalian. sudah. Sudah masuk agenda. Bakal dijalanin. Oke. Kalau dari alumni sendiri untuk saat ini masih berhubungan baik berarti ya? Iya. Masih berhubungan baik. Mereka juga masih mantau juga, Kak. masih mantau sesekali ke sekolah gitu ya. Alhamdulillah ada banyak juga kenalan Kak Pilih ya di alumni kaliannya, ada Nata, ada Nabil. Sapa-sapa dulu Nabil ya, mungkin lagi denger. Halo Kak Nabil. Iya, oke. Kalau dari jebolan dari Semanpul ini memang bisa dibilang nggak usah diraguin lagi ya. Insya Allah nanti kedepannya bisa keren-keren semua keluar dari BG Semanpul ini. Misalkan kayak Alea nanti kalau misalkan udah keluar dari BG Semanpul, kalau mau masuk ke lebih lingkupnya yang lebih besar, misalkan Bujang Gadis Palembang, minimal udah ada apa namanya? Udah ada bekal ya, udah ada tahu gitu cara-caranya, udah ada mental lah gitu untuk menghadapi pageant-pageant di sana nanti. Atau mungkin kepikiran? Ya sih Kak, kepikiran untuk mengikuti Cek Bagus Cek Ayu sih Kak. Cek Bagus si Ayu, ya pokoknya semuanya ikutin aja dulu. Menang kalah tuh biasa deh, yang penting mencoba gitu kan. Kalau si Kalisa sendiri Kalau ada juga Kalisa- pengen untuk ke nasional? Kalau Kalisa tuh pengen ikut duta genre. Duta Genre. Kemarin Duta Genre ke sini dialog juga. Kemarin. Mereka juga lagi open recruitment juga sih untuk Iya. tahun ini. Itu sebenarnya Kalisa tuh mau daftar kemarin tapi belum cukup umur. Syaratnya. Belum cukup umur. Oke.
Kalau Alfian tertarik lagi nggak untuk masuk ke pageant lagi? Misalkan jadi Bujang Gadis Palembang atau Cik Bagus Si Ayu, Putra Putri Sriwijaya. Kalau Pian lebih tertarik ke Putra Putri Sriwijaya Kak. Adat istiadat ya. Luar biasa. Udah ada persiapan kamu? Sebenarnya lagi nyicil ilmu-ilmu yang ada di Palembang gitu. Ilmu-ilmu yang ada di Palembang. Iya, apalagi kalian deket dengan destinasi wisata ya. Bukit Siguntang itu tinggal jalan kaki aja kepleset sampai itu ya. Iya, Kak. Nah, di situ banyak sekali tuh yang bisa digali, yang bisa dipelajari untuk nanti bisa ikut pageant nanti kan. Itu biasanya kan untuk mengorek-ngorek informasi tentang budaya yang pasti. Baik. Nah, kalau untuk kalian sendiri nih, pasti teman-teman di luar sana ataupun terkhusus siswa-siswa dari SMA 10 sendiri pasti juga ada ketertarikan untuk menjadi seperti kalian gitu kan. Nah, untuk dari tips kalian sendiri biar teman-teman itu mau memulai gitu, biar merasa nggak percaya diri, pokoknya biar mereka tuh tergerak hatinya mau ikut gitu, biar nggak ngerasa insecure kalau bahasanya sekarang. Kalau Alia sendiri gimana Alia? Kalau Tipsnya? Alia sih tipsnya jangan takut sama orang lain. Kalau orang lain itu bisa, kita juga harus bisa, Kak. Karena pasti mereka tuh nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa, pasti mulai dari awal semua. Jadi kita harus mencobanya. Lebih baik kita mencoba daripada kita tidak mencobanya sih, Kak. Betul, daripada menyesal seumur hidup ya. Iya, Kak. Dan kita mencobanya. Oke, kalau Alfian? Kalau dari Alfian tuh cowok kan Kak. Jadi Alfian tuh menurut tips dari Pian, kalian tuh ikut aja komunitas-komunitas kayak gini. Soalnya itu tuh bakal berguna buat nyari kerja atau memperbagus profile picture gitu. CV. CV. Terus juga dari Pian enakan gagal sambil mencoba daripada gagal nggak mencoba gitu. Betul. Betul. Mendingan gagal tapi udah mencoba daripada nggak sama sekali. Iya, kan? sama sekali. Lebih baik nyesel gagal daripada nyesel nggak ikut gitu. Betul sekali, setuju. Kalau Kalisa? Kalau Kalisa sendiri mungkin kita jangan ngerasa insecure duluan Kak. Pede dulu lah istilahnya, karena setiap orang tuh ada bakat dan kelemahannya masing-masing kayak gitu. Kalau kita nggak ngasah bakat kita dari sekarang, kapan lagi gitu. Kelebihan dan kekurangan masing-masing itu pasti milik manusia ya. Pasti tidak terlepas dari diri kita pribadi masing-masing. Tergantung dari individunya sendiri nih, mau berjuang, mau mencoba atau enggak sama sekali. Betul. Daripada enggak sama sekali, mending gagal gitu ya. Minimal pengalaman kita ada. Aku juga pernah ikut dulu. Ikut apa, Kakak? Bukan, maksudnya aku juga pernah ikut dulu untuk diingat-ingat gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk kalian bertiga sendiri dari prestasi udah bisa dibilang oke lah gitu ya. Dari segi akademik juga udah oke, terus juga sudah banyak juga ditempah dari Bujang Gadis Semampul sendiri untuk belajar manner juga ya. Iya, basic manner. Terus juga belajar catwalk, attitude class. Luar biasa. Itu sebenarnya kalau mau kursus mahal itu loh. Iya. Beruntung sekali kalian udah dapat training seperti itu. Jadi memang betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Oke. Nah, kalau kalian sendiri ada ketertarikan lain nggak? Misalkan hobi di luar gitu. Ada komunitas di luar nggak? Ada, Kak. Kalau Alia sendiri itu atlet, Kak, dari kecil. Oh, atlet. Atlet Iya, apa Kak. Alia? Atlet taekwondo, Kak. Taekwondo? Iya. Wih, Alfian yang macam-macam. Taekwondo. Dari kapan suka taekwondo? Dari kecil, Kak, dari kelas 2 SD Alia sudah ikut taekwondo. Sekarang masih? Masih, Kak, masih aktif. Masih aktif. Itu komunitas atau gimana, Dek? Itu bukan komunitas sih, Kak, kayak klub kayak gitu. Oh, klub. Iya, klub taekwondo. Jadi latihannya berapa sekali? Latihannya kalau seminggu itu 3 kali, Kak. Kecuali kalau kita mau ikut turnamen atau kejuaraan gitu, tiap hari, Kak, latihannya. Berarti Alia ikut yang 3 kali seminggu? Iya, kalau ada kejuaraan aja sih, Kak, tiap hari. Pasti jago. Kalau 3 kali seminggu udah kayak minum obat ya. Luar biasa nih Alia nih, cewek ya. Hobi taekwondo juga, berarti betul-betul mawas diri kamu berarti sebagai perempuan. Mantap. Kalau Alfian ada aktivitas lain selain di sekolah? Kalau di luar itu Pian biasanya ikut band gitu. Oh, ngeband juga. Biasa manggung juga. Kalau Atau baru circle teman-teman aja? kalau manggung itu baru 2 kali di kafe di arah Demang sama kafe di arah Kertapati.
Jadi yang musik yang dibawain jenis apa? Pop? Pop. Wih, mantap. Itu dari kapan? Itu dari kelas 9 kemarin. 2023. Baru-baru nih berarti. Baru-baru. Sebagai apa, Alfian? Basis, Kak. Basis. Wih, basis itu susah loh. Basis melodi itu posisi yang susah semua dalam sebuah band ya. Kalau Kalisa? Kalau Kalisa untuk di luar belum ada sih Kak, masih fokus di organisasi yang ada di sekolah. Masih fokus di organisasi sekolah ya. Wah, berarti kalian bukan hanya jago di kandang, berarti di luar kandang juga oke nih. Alea sama Alfian tertarik sekali nih. Kalau Alea alamatnya di mana kalau untuk latihan? Kalau alamat latihan sama sih Kak, DKM 7 di Naskah. Oh, di Naskah juga. Iya, deket Kak. Jadi di situ banyak yang ikut. Banyak Kak, udah dibuka secara umum juga kan, jadi lebih rame. Cewek-ceweknya juga banyak. Banyak Kak. Kalau Ale sendiri kan udah sabuk hitam, jadi Ale yang ngajarin Kak kadang. Serius? Iya Kak. Wah, sabuk hitam loh. Coba ada nggak cerita-cerita yang gimana gitu semasa ikut taekwondo itu? Paling cerita pas Porprov sih Kak, Porprov tahun kemarin. Gimana? Untuk tidurnya sih Kak itu lucu banget, karena kita nggak tidur di kasur, kita rame-rame tidur di ruang tamu tuh Kak. Karena emang rame dan rumahnya tuh sempit Kak yang disewa, jadi semuanya tidur di ruang tamu. Serius? Iya Kak, sama mandi di masjid Kak, karena nggak ada air di lahat itu Kak. Oh, sampai ke lahat sana ya. Oke, jadi itu rame yang ikut tur ke sana. Rame sih Kak. Jadi sekarang posisi Alea udah sabuk hitam. Iya Kak. Udah jadi mentor lah ya. Iya. Jadi ngajarin. Untuk yang ikut rata-rata umur berapa? Rata-rata ada yang seumuran, tapi lebih banyak anak kecil sih Kak. Oh, lebih banyak anak kecil. Oke, wih mantap nih taekwondo, luar biasa loh. Kalau Alfian tadi band ya? Ya, ngeband. Alfian kalau band kiblatnya pop atau gimana? Kiblatnya lebih ke pop sama keroncong biasanya. Keroncong? Keroncong gimana maksudnya? Koplo atau gimana? Kayak lagu-lagu payung teduh gitu. Oh, yang gitarnya kenceng ya? Yeah. Oke. Berarti kalau Kalisa sendiri masih fokus di Bujang Gadis Semampul. Oke. Wih, mantap sekali nih kalian ya. Oke lah, kalau seperti itu kalian ada closing statement nggak untuk teman-teman yang lain, untuk adik-adik yang pengen ikutan nanti gabung menjadi Bujang Gadis Semampul untuk generasi berikutnya? Paling untuk adik-adik itu tidak boleh insecure sih Kak, karena ya semuanya mulai dari awal, kita harus belajar dari awal, dari dini, biar kita jadi lebih baik untuk sampai sekarang. Pasti dari awal tuh nggak mudah, lawan rasa insecure kalian nggak boleh takut. Betul sekali. Jangan putus asa dulu ya sebelum mencoba ya. Oke, baik. Tipsnya biar menjadi juara? Tipsnya sih Kak, palingan harus rajin sih Kak, jangan pernah mengeluh, dan harus rajin ibadah juga sih Kak. Oh iya, berarti diimbangin ya, ikhtiar dan juga doa ya. Setuju tuh, ibadah memang harus nggak boleh dilupain. Oke, kalau Alfian? Kalau dari Alfian motivasinya kamu itu cowok gitu, lebih baik mencoba dulu daripada enggak. Karena ini nih bakal berguna buat kalian tuh kerja gitu kan, cowok tuh bakal kerja gitu kan. Betul, bakal jadi pemimpin keluarga bakal ya. jadi pemimpin keluarga, terus juga bakal banyak pengalaman yang bakal diceritain ke anak gitu. Kalau ditanya, "Pak, anaknya gimana gitu?" Nggak ada pengalaman sama sekali kamu kan. Lah, gimana Bu? Betul. Gitu. Si Alfian pemikirannya panjang ya. Sampai udah nanti mau diceritain ke anak-anaknya nanti ya. Iya, nggak ada yang bakal diceritain ke anak. Betul. Jadi kita tuh harus punya history dalam kehidupan. Kita pernah ngapain, kita pernah ini, pernah itu. Memang betul ya, setuju. Berarti hidup kita tuh di mata anak kita nggak monoton. Memang betul-betul berwarna. Kita sudah pernah ikut ini, pernah ikut itu juga bisa menjadi motivasi untuk anak-anak kita nanti. Oke, kalau Kalisa? Kalau Kalisa, ayo nih peserta didik baru SMA Negeri 10 Palembang ikut pemilihan Bujang Gadis Semampul tahun 2025 nanti. Pasti kalian kalau ikut Bujang Semampul bakal banyak benefit yang akan kalian dapatkan. Jangan insecure dulu, ayo coba. Betul, yang pasti persiapkan diri, persiapkan mental, belajar, materinya dikuasain, yang pasti ya. Belajar cara jalan, cara ini, cara itu, pokoknya semua kebutuhan yang harus dimiliki oleh BG Semampul harus dipelajari.
bisa belajar dari teman-teman yang ada di sini. Yalah, sepertinya kita sudah di penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Pokoknya terima kasih Kak Pili ucapin buat Kalisa, Alea dan juga Alfian telah berkenan hadir di RRI Pro 4 Palembang. Insya Allah kita akan kembali lagi bersua di obrolan-obrolan komunitas berikutnya. Baik. Dan juga sahabat budaya, tidak terasa juga kita sudah di penghujung obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak lah nyimak obrolan kita yang sangat berfaedah ini untuk kita galau-galau. Kalau mau itu kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.